Kembali lagi dalam program Impact bersama saya Peter Gonta dan dengan Bapak Wimbo Santoso, Ketua Komisioner OJK. Saya ingin meneruskan sedikit di hal yang kita bicarakan sebelum kita jeda tadi, Pak Wimbo, kalau boleh saya katakan, Pak Wimbo. Treasury atau informasi adalah sesuatu yang paling penting dalam mengambil keputusan, decision. Pada saat itu kelihatannya pemerintah tidak mempunyai informasi yang tepat mengenai banyak hal dalam hal keuangan. Pada hari ini, cukup informasi? Sangat berbeda. Kita mempunyai informasi baik dari reporting oleh lembaga keuangan itu sendiri maupun market information yang bisa kita akses secara real time baik dari domestik maupun internasional. Ya, market information. Ya, anytime kita bisa tahu apa yang terjadi di US, apa yang terjadi di Eropa, kita bisa monitor closely. Sehingga kita bisa estimate what's going on tomorrow di Indonesia. Sangat luar biasa informasi ini. Sehingga kita nggak worry lagi tentang keakuratan informasi yang ada. Ketidaktahuan. Ya. Jadi kita bisa... Teknologi informasi dan komunikasi banyak kontribusinya terhadap pengetahuan kita. Betul. Internet dan kita bisa melakukan online real time informasi dengan perbankan. Pengawasan kita sudah tidak harus melakukan on-site seperti dulu untuk nyari informasi, tapi kita bisa melakukan off-site, mendapatkan informasi apa saja. Jadi tidak perlu melakukan pengiriman tenaga pemeriksa ke lapangan pada saat kita butuhkan informasi. Luar biasa. Pada saat ini ada 11 kebijakan. Tadi juga dikatakan masalah likuiditas, tapi kita berbicara sebentar masalah kebijakan. Ada 11 kebijakan yang telah diambil oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Bisa Bapak sedikit mengemukakan 11 kebijakan itu yang ada hubungannya dengan pandemi yang ada pada saat ini? Pak Peter, pada saat bulan Februari, kita tahu ada berita pandemi dan how to respond, kita sudah paham bahwa ini akan mengakibatkan dunia usaha terkena dampaknya karena keterbatasan orang untuk melakukan aktivitas ekonomi atau aktivitas apa saja, ya, karena harus isolasi, harus lockdown dan sebagainya. Dunia usaha pasti kena, dan di mana dunia usaha itu mostly dia mempunyai kredit bank, baik mulai dari yang sektor mikro, UMKM maupun korporat. Nah, sehingga kita tahu bahwa itu akan mempunyai dampak kepada dunia sektor keuangan. Terutama yang kena perkara pasar modal. Sentimen negatif langsung kena di bulan Maret. Ya. Sehingga kita harus mengeluarkan kebijakan bagaimana mengurangi dampak ya penurunan harga saham di Indonesia supaya nggak terlalu drastis. Karena kalau dibiarkan pasti akan kena hit dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Sehingga kita keluarkan berbagai kebijakan yang sebenarnya untuk memanage, ya, untuk smoothing ya penurunan harga saham itu. Di antaranya trading halt-nya kita perketat. Kalau biasanya lebih dari 5% itu cukup 5%. Kalau ada harga saham turun lebih dari 5%, stop tradingnya. Nah, di samping itu juga boleh dilakukan buyback tanpa RUPS. Supaya para emiten yang merasa sahamnya terkena itu bisa memitigasi dengan daripada turun kita beli sendiri. Dan juga banyak lagi kebijakan-kebijakan di pasar modal yang akhirnya pada the lowest level itu pada bulan Maret tanggal 24. Itu indeks drop di bawah 4.000. Tapi begitu kita mengeluarkan berbagai kebijakan, semakin confident dan akhirnya sudah mulai balik kembali, sekarang sudah indeksnya sudah 5.300. Kami yakin ini bisa. Apakah itu bukan lebih baik? Alamiah penurunannya itu. Seperti kalau kita lihat di Amerika, Pak Wimbo. Kita melihat bahwa antara Main Street dan Wall Street justru terjadi perbedaan yang sedemikian
besarnya di mana kita melihat bahwa fundamental daripada korporasi sangat lemah dengan adanya COVID ini, tapi justru pasar modal itu naik karena dispekulasikan. Karena orang justru mempekerjakan uangnya because the money has to work. Apakah itu bukannya lebih baik seperti apa yang terjadi di Indonesia? Yang kita lakukan agar price di pasar tidak exactly mengentertain kepanikan orang. Ini kan sebenarnya karena kalau di pasar modal kan karena tidak confident, Pak Peter. Dan ini kan temporarily. Kita yakin COVID akan selesai, hanya masalah waktu. Jangan terlalu panik. Hanya mengurangi kepanikan karena orang pengen menyelamatkan uangnya dengan selling off di pasar modal. Ya kita coba kita tahan supaya boleh tapi tidak betul-betul drastis. Ya, itu aja. Bukan berarti menghilangkan sama sekali. Dan ini sekarang udah mulai confident dan balik. Ya. Itu pertama di pasar modal. Pada hari ini tercatat 700 perusahaan yang tercatat di pasar modal. Rekor hari ini. Kebetulan. Iya. Dan berikutnya kami melihat bahwa pengusaha akan kena. Apa yang kita lakukan agar ini tidak menimbulkan dampak negatif karena regulatory enforcement. Ya. Kalau pengusaha kalau menunggak pasti kan harus dicatat sebagai non-performing. Dengan level special mention, diragukan dan sebagainya yang itu semua regulatory treatment-nya harus dibentuk pencadangan. Loan loss provision. Ya. Dan itu loan loss provision itu akan memakan modal. Ya. Dan apabila itu pengusaha dicatatkan dalam sebagai kredit macet, sudah jelas konsekuensinya. Itu untuk kategori 3, 4 atau 2? Tergantung how long delinquency-nya. Ya. Nah kalau udah masuk ke dalam kategori itu, saya rasa untuk merevoke itu perlu prosedur yang panjang. Sedangkan kita yakin it is not genuine default, it is temporary default. Salah satu kebijakan adalah untuk mengatasi itu? POJK nomor 11, ya, itu sangat powerful. Sementara tolong nasabah yang terdampak karena COVID, dikategorikan di restructure scheme. Ya. Dan itu langsung jangan dikategorikan non-performing. Tetap lancar karena ini kita temporary. Habis itu tidak perlu dibentuk cadangan. Karena ini bisa membuat beban yang tidak perlu kepada perbankan. Sehingga ini sementara oke. You silent, you tidak usah dikategorikan non-performing. You kalau nggak bisa beroperasi oke, nggak apa-apa. Kalau punya tabungan, makan tabungan dulu. Kalau misalkan untuk survive, nggak bisa datang ke bank, apa yang ini untuk bisa hanya untuk survive. Ya. Sehingga nanti kita pada saat waktunya, ya kita begitu kita ada kebijakan-kebijakan untuk stimulate, kita coba kita bangunkan sambil nunggu bagaimana penanganan COVID ini. Pak Wimbo, kalau saya boleh katakan ada 4 kategori kalau tidak salah, yaitu current, current, kemudian ada yang special mention, kemudian ada yang doubtful, dan ada yang write off. Kalau saya boleh menanyakan, yang doubtful disebabkan karena non-COVID related, apakah itu meninggi atau tidak? Kalau yang doubtful, yang diragukan, diragukan yang bukan karena COVID, itu ya karena tadinya sebelumnya adalah substandard, ya kurang lancar, sehingga karena masa COVID ini otomatis dia harus dikategorikan menjadi doubtful, ya. Dan bisa juga karena ini terjadinya sebelum COVID, ya udah kalau memang tidak mengangsur bisa menjadi bad debt. Kan gitu. Menjadi write off. Dan bisa di write off. Tapi yang karena COVID itu sementara di hold dulu. Kategorinya tetap. Mayoritas itu yang membuat non-performing loan? Tadi yang membuat non-performing loan naik adalah yang sebelumnya itu sudah substandard. Ya sehingga dia ya udah naik menjadi doubtful dan itu yang meningkat menjadi sekarang 3,2. Perusahaan seperti Indotex, tekstil itu, perusahaan tekstil apa namanya? Indotex ya kalau tidak,
I'm not quite sure. Apa perusahaan itu? tekstil Ya. itu yang baru 2 bulan berjalan kemudian 20 triliun langsung doubtful. Ya. Perusahaan tekstil itu salah satu. I'm not quite aware itu. Ya, yang mana kira-kira. Ya, tapi that is the principle, Pak. The principle-nya begitu. Nah, sehingga inilah yang membuat NPL naik. Ya. Dan naiknya is okay, Pak. Hanya 3,22, masih jauh di bawah 5%. Our indicator is kalau 5% itu adalah alarming. Nah, lantas ya, ini yang sekarang di restructures. Along the way kita membuat berbagai kebijakan. Ya. Dengan pemerintah diantaranya insentif, yang insentif kebijakan itu untuk membangunkan kembali yang tadi kita restructuring dengan berbagai kebijakan lainnya di mana pemerintah sudah mulai untuk spending, untuk meng-create demand. Ya. Dengan meng-create demand otomatis dan dengan protokol COVID yang proper, kita harapkan orang sudah mulai bergerak ini. Sudah mulai melakukan aktivitas. Disitulah demand akan muncul. Sehingga kalau demand muncul di mana orang sudah berani makan di restoran. Udah berani naik pesawat. Ya, saya sudah keliling kemana-mana dan oke, Pak. Ya, dan sudah berani nginep di hotel. Hanya itu, Pak, untuk membangkitkan ekonomi itu. Meskipun ini sekarang semua spending dilakukan, tapi orang nggak confident untuk moving around, nggak ada gunanya. Sehingga ini semua kita harapkan sudah mulai mencoba untuk melakukan aktivitas secara terukur agar aktivitas sudah mulai bangkit, orang sudah mulai keluar rumah, gesek kredit card, ya, sudah nginap di hotel, sudah mau berani naik pesawat, saya udah naik pesawat, Pak. It's okay. Nah, itulah sebenarnya syaratnya bahwa ekonomi kita bisa tumbuh. Menurut Bapak, kebijakan 11 kebijakan itu yang telah diambil sudah cukup? Atau mengapa kita masih di pasar masih mendengar OJK belum lagi mengambil tindakan-tindakan yang bisa sebetulnya mereview ekonomi kita? Karena dari segi perbankan dan finansial ini yang paling dipentingkan. Mengapa isu itu menurut Pak Wimbo itu bergulir di pasar? Saya akan clarify. Perbankan itu dari segi capacity ya untuk melakukan aktivitasnya baik dari segi liquidity maupun dari segi capital maupun infrastructure cukup. Capital kita ya, capital adequacy ratio itu 22,3% something lah. Cukup tinggi. Tinggi. Itu bisa untuk mensupport pertumbuhan kredit even double digit. Liquidity ample. Terima kasih Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum, giro wajib minimum and oleh suku bunga yang memberikan, dan terima kasih pemerintah menaruh uangnya 30 triliun di Bank Himbara, 11,5 triliun di 7 BPD. Ini suatu dorongan yang luar biasa memberikan confidence ke masyarakat bahwa likuiditas cukup. Saya mau tanya, barusan Bapak mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Terima kasih pemerintah. Terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih. Apakah ini institusi-institusi yang berbeda? Yang tidak ada hubungan satu dengan yang lain? Nah, justru ini kebijakan ini kita bicarakan dalam satu diskusi antar kelembagaan. Bahwa message pertama, likuiditas jangan sampai kering. Sehingga semua policy-nya harus policy yang sangat proaktif untuk membuat likuiditas menjadi cukup dan bahkan berlebih untuk membuat confident kepada masyarakat. Tapi bukankah likuiditas pada hari ini oleh karena banyak korporasi dan manufaktur yang sebetulnya berhenti karena demand itu tiba-tiba merosot, sehingga kebutuhan antara untuk modal kerja menjadi menurun, sehingga likuiditas ya uang itu di pasar sudah ada, tapi tidak dipakai. Yang dihadapi Pak Wimbo justru sekarang dengan perbankan adalah bahwa bank tidak bisa memberikan kredit dan tidak ada orang yang mau mengambil kredit sehingga pasar modal menjadi liquid. Nah, ini kan satu ekosistem yang kita ciptakan agar satu, masyarakat confident
bahwa jangan khawatir, Uang banyak. uang banyak, confident Bank is- aman. bank aman. Ini Tapi penting. banyak bank yang masalah. Iya, ini penting. Ya sebenarnya kalau bank bermasalah sebelum COVID bermasalah, that's different story. Tapi mereka mengatakan bermasalah karena COVID. Saya punya faktanya. Ya, semua bank dalam kondisi aman kecuali memang sebelum COVID sudah bermasalah atau dalam borderline. Nah, ini Kita jeda sebentar, Ya, Pak. Ini oke. satu subjek yang mungkin menarik, tapi kita jeda sebentar karena agar supaya bisa bersambung pembicaraan kita. Selain masalah likuiditas, sektor jasa keuangan juga kini tengah menjadi sorotan karena banyaknya kasus kejahatan keuangan kalau tidak salah. Sebut saja investasi bodong hingga penyalahgunaan pengelolaan dana investasi. Nah, dalam hal ini kita akan bertanya kepada Pak Wimbo sebagai Ketua Komisioner OJK, apa penyebab daripada adanya keteledoran ini di dalam masalah untuk memonitor apa yang terjadi di dunia finansial. Tetaplah bersama saya, Impact CNBC Indonesia bersama saya Peter Gonta.